4 tips investasi di masa inflasi tinggi. Memilih kendaraan investasi yang tepat saat inflasi tinggi adalah pilihan cerdas bagi investor. Tetapi dengan begitu banyak pilihan, mungkin sulit untuk memutuskan sarana investasi mana yang terbaik untuk melampaui tingkat inflasi. Bagaimana berinvestasi saat inflasi tinggi? Inflasi kini telah mencapai puncaknya banyak negara di dunia. Pakar dan investor papan atas juga terpengaruh oleh inflasi. Dalam keadaan ini, Anda harus berhati-hati ketika memilih kendaraan investasi. Memilih kendaraan investasi yang salah dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Untuk menghindari hal tersebut, berikut adalah beberapa sarana investasi yang perlu dipertimbangkan sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang tinggi. 1. Investasi emas. Di tengah kondisi inflasi yang terjadi di sejumlah negara, berinvestasi emas bisa menjadi solusi keuangan Anda. Emas sudah lama dikenal sebagai aset safe haven yang tahan terhadap inflasi. Selain itu, nilai emas juga dipengaruhi oleh nilai tukar dolar Amerika Serikat. Emas dan perak justru naik ketika dolar Amerika Serikat terdepresiasi dan sebaliknya. Kondisi geopolitik juga dapat mendorong harga emas lebih tinggi. Seperti diketahui, beberapa ahli melihat meningkatnya konflik antara Rusia dan Ukraina sebagai kekuatan pendorong di balik kenaikan harga emas. 2. Investasi properti. Investasi properti adalah bentuk permodalan yang serupa dengan investasi lain di mana aset dibeli dan dijual untuk menghasilkan pendapatan atau laba. Perbedaan antara investasi properti dan investasi lainnya adalah jenis aset yang dikelola. Apabila aset investasi pasar uang berupa mata uang, investasi aset obligasi adalah obligasi, aset investasi saham yaitu surat berharga usaha yang dapat diperdagangkan, maka investasi pada bidang properti asetnya merupakan obligasi perumahan. Berinvestasi di sektor properti menjadi semakin menguntungkan. Selain keuntungan yang menjanjikan, banyak investor berinvestasi di industri properti untuk melindungi aset mereka dari inflasi. Investasi properti untuk tujuan investasi jangka menengah panjang. Sebagai salah satu bentuk lindung nilai terhadap inflasi, karena imbal hasilnya lebih tinggi, tergantung lokasi. Investasi awalnya lebih tinggi, pertimbangkan pula besaran biaya rutin pemeliharaan, PBB tahunan dan pajak jual belinya. 3. Keuntungan berinvestasi reksadana saham. Berinvestasi reksadana saham tidak hanya semakin mudah. Reksadana saham juga menawarkan banyak keuntungan bagi investor. Menabung saja tidak cukup untuk mempertahankan kekayaan. Suku bunga di bawah inflasi sebenarnya dapat menyusutkan tabungan Anda lebih jauh. Pilihan yang bijak adalah memilih reksadana saham sebagai pilihan investasi Anda. Selain aksesibilitas yang lebih baik, dana ekuitas menawarkan banyak keuntungan kepada investor. Pertama, Anda tidak perlu banyak uang untuk berinvestasi di reksadana saham. Saat ini ada beberapa produk reksadana saham yang tersedia untuk dibeli mulai dari nilai nominal Rp500.000. Bahkan ada beberapa reksadana saham yang bisa Anda beli mulai dari nominal Rp100.000. Anda juga bisa membeli reksadana secara online jika menginginkan yang lebih praktis. Kedua, dukungan dari manajer investasi. Berinvestasi di reksadana saham jauh lebih mudah daripada berinvestasi di saham. Reksadana yang diinvestasikan pada reksadana saham biasanya dibagi menjadi beberapa saham yang termasuk dalam produk reksadana. Manajer investasi kemudian membantu mengelola dana tersebut. Anda tidak akan menemukan kemudahan itu dalam berinvestasi saham. Metode investasi reksadana yang sederhana ini memang sangat cocok untuk para investor pemula. Ketiga, pengembalian investasi yang relatif tinggi. Di antara berbagai jenis reksadana saham memiliki imbal hasil yang sangat menarik.
Jenis reksadana yang tepat menawarkan tingkat bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan jenis reksadana lainnya. Perhatikan bahwa dana saham diklasifikasikan sebagai investasi jangka panjang. Ini akan memakan waktu lama untuk menikmati pengembalian investasi ini. Jadi jangan heran jika suku bunga reksadana ekuitas telah negatif selama beberapa tahun. Namun, kesabaran Anda akan dihargai dengan pengembalian yang relatif tinggi. Keempat, penghasilan bersih dari pajak. Hingga saat ini, belum ada peraturan mengenai pemungutan pajak atas produk reksadana. Keuntungan dari investasi ini akan diterima dengan bersih tanpa potongan pajak. Namun, beberapa manajer investasi mengumpulkan rabat sebagai biaya dari investor mereka. Kelima, fleksibel. Reksadana tergolong produk investasi yang fleksibel. Tidak sulit untuk menjualnya kembali atau menukarnya dengan produk reksadana lainnya. Hal seperti ini sulit dijumpai pada investasi saham yang tingkat likuiditasnya bergantung pada saham yang dibeli. Misalnya jika saham tersebut sepi peminat, tentu akan sulit untuk menjualnya. Keenam, diawasi OJK. Semua reksadana sudah diawasi Otoritas Jasa Keuangan, OJK, baik yang dibeli langsung di bank, manajer investasi, maupun investasi online. Dana yang Anda gunakan untuk membeli reksadana dijamin aman dan tidak akan hilang begitu saja. Meski begitu, Anda juga harus ingat bahwa reksadana saham tergolong sebagai investasi berisiko tinggi. Oleh karena itu, Anda perlu memahami strategi investasi dan manajemen keuangan yang baik. 4. Saham. Bagaimana inflasi mempengaruhi pasar saham? Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab, tetapi kita sebenarnya dapat memprediksi bagaimana kinerja pasar saham setelah inflasi terjadi. Saham dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni nilai saham, value stock, dan pertumbuhan saham, growth stock. Value stock adalah perusahaan yang saat ini diperdagangkan di bawah nilainya dan biasanya berasal dari sektor tertentu, seperti sektor industri, keuangan, dan energi. Sementara growth stock adalah perusahaan yang berasal dari sektor teknologi atau barang jasa kebutuhan konsumen. Membeli saham bernilai ketika harga rendah dapat menjadi lindung nilai terhadap inflasi, terutama jika perusahaan masa depan mendapat manfaat dari ekonomi inflasi. Dalam pertemuan dengan CEO MicroStrategy Michael Saylor, Elon Musk menjelaskan bahwa lebih baik berinvestasi di perusahaan yang menurut Anda menghasilkan produk bagus daripada berinvestasi dalam dolar Amerika Serikat saat inflasi naik. Saham utilitas cenderung menjadi lindung nilai yang lebih baik terhadap inflasi daripada sektor nilai. Selain itu, saham utilitas cenderung membayar dividen dan kebal terhadap volatilitas pasar. Namun, dibandingkan dengan growth stock, value stock cenderung menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi saat inflasi naik. Ini karena nilai saham biasanya memiliki arus kas yang kuat yang dapat berkurang seiring waktu. Salah satu keuntungan berinvestasi saham yang bisa Anda dapatkan adalah capital gain. Seiring perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, hal ini biasanya mengikuti kenaikan harga saham perusahaan. Anda dapat memanfaatkan kenaikan harga ini untuk menjual saham Anda dengan harga yang dijamin lebih tinggi dari harga beli Anda. Selisih antara harga jual dan harga beli disebut capital gain. Manfaat lain yang bisa Anda dapatkan dari berinvestasi saham adalah menerima dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Menerima dividen secara tidak langsung mengakui Anda sebagai pemilik perusahaan dan memberi Anda hak untuk menghadiri rapat umum pemegang saham. Dividen dibagikan secara merata sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Oleh karena itu, semakin banyak saham yang Anda miliki, semakin berharga dividen yang dapat Anda terima jika perusahaan membayarnya. Namun,
Dividen dibayarkan hanya jika perusahaan yang sahamnya Anda miliki menguntungkan dan mayoritas pemegang saham menyetujui pembagian tersebut. Nah, itulah 4 tips investasi di masa inflasi tinggi. Penting untuk dipahami bahwa tidak ada yang namanya investasi anti-inflasi. Namun, Anda dapat mengurangi risiko dengan membuat keputusan cerdas untuk mengalokasikan dan mendiversifikasi aset Anda selama periode inflasi tinggi. Jika Anda seorang investor pemula yang ingin belajar bagaimana melakukan lindung nilai terhadap inflasi, kemudian Anda dapat mulai dengan memilih kendaraan investasi berisiko rendah, seperti obligasi dan dana indeks yang melacak sektor-sektor seperti energi dan barang konsumsi. Di sisi lain, jika kamu adalah investor yang sudah berpengalaman, pertimbangkan untuk menganalisis peluang dari saham tertentu atau opsi properti di lokasi yang strategis. Selalu lakukan riset menyeluruh dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber sebelum memutuskan satu atau lebih sarana investasi. Selain memaksimalkan keuntungan, hal tersebut juga sebagai cara untuk menghindari kerugian kehilangan atas aset yang Anda investasikan. Disclaimer, informasi yang diberikan dalam pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat investasi atau keuangan. Keputusan investasi harus didasarkan pada kebutuhan keuangan individu, tujuan, dan profil risiko. Semoga bermanfaat.